Misteri di balik turunnya surah Al-Anfal dan mujizat Rasulullah dapat melihat azab kubur yang sangat mengerikan. Ingin tahu kelanjutan kisahnya? Nonton video ini sampai habis agar tidak sesat. Bismillahirrahmanirrahim. Dapat menyaksikan siksa kubur menjadi salah satu mujizat yang diberikan Allah kepada Rasulullah. Kejadian ini juga menjadi sebab turunnya ayat Al-Quran surat Al-Anfal ayat 67 hingga 69. Banyak mujizat yang dimiliki Rasulullah, bukan hanya bisa menyaksikan surga dan neraka, Rasulullah juga diberkahi dengan dapat menyaksikan siksa kubur. Dengan demikian, Rasulullah dapat menceritakan kepada para sahabat dan umat muslim sebagai gambaran kebesaran Allah. Seperti diketahui dalam kisah Nabi, Allah telah memberikan suatu anugerah atau kemampuan kepada beberapa Nabi yang tidak dimiliki oleh orang lain. Mulai dari Nabi Daud yang diberikan suara nan indah, Nabi Sulaiman yang dapat memahami bahasa semua binatang, Nabi Ibrahim yang mampu membangun Ka'bah di kota Mekah, hingga Nabi Yusuf dengan anugerah wajah yang sangat tampan. Setiap anugerah yang diberikan Allah kepada para nabi pasti mempunyai pesan kebaikan yang bisa dipelajari. Salah satu nabi yang memiliki sifat kemuliaan dan menjadi manusia pilihan Allah untuk mendapatkan mujizat dan anugerah adalah Nabi Muhammad. Seperti diketahui, Nabi Muhammad merupakan nabi utusan Allah yang mempunyai kebaikan dan kemuliaan hati yang luar biasa. Sifat inilah yang menjadikan Nabi Muhammad sebagai manusia pilihan, suri tauladan untuk semua umat muslim. Allah pun memberikan gelar Rasulullah kepadanya yang menjadi salah satu keistimewaan. Selain sifat kebaikan dan kemuliaan yang dimilikinya, Nabi Muhammad juga menjadi manusia pilihan Allah yang diberikan kemampuan untuk mendengar suara siksa dalam kubur. Dalam hadis riwayat Bukhari Muslim dari Ibnu Abbas, disebutkan bahwa Rasulullah mampu mendengar suara mayat yang sedang disiksa di dalam kubur dari dua kuburan yang dilewatinya. Dikutip dari tim Risalah Nabi, berikut kami telah merangkum kisah Nabi Muhammad mendengar suara siksa kubur dan juga asbabun nuzul surah Al-Anfal ayat 67 hingga 69. Melewati kuburan 6 orang. Kisah Nabi Muhammad mendengar suara siksa kubur yang pertama adalah saat Rasulullah sedang melewati kuburan yang berisi 6, 5, atau 4 orang. Dalam hadis riwayat Muslim, Zaid bin Sabit menceritakan bahwa pada saat Rasul berada di kebun Bani Najjar dengan menunggangi keledai, tiba-tiba keledai tersebut menyimpang dari jalanan. Bukan hanya itu, keledai yang dinaiki Rasul tersebut lari dan hampir saja menjatuhkannya. Ternyata, diketahui tempat yang dilewatinya tersebut merupakan kuburan yang berisi beberapa orang. Kemudian beliau bertanya kepada salah satu laki-laki, siapa yang mengenal penghuni kuburan ini? Laki-laki itu pun menjawab, saya. Kapan mereka meninggal? Nabi Muhammad bertanya lagi. Ketika mereka syirik, jawab laki-laki itu. Lalu setelah itu Rasulullah bersabda, sesungguhnya umat ini diuji dalam kuburannya. Dan kalau bukan karena kalian akan takut menguburkan, sungguh aku akan berdoa kepada Allah agar ia memperdengarkan azab kubur yang kudengar kepada kalian. Orang yang diazab dalam kubur. Kisah Nabi Muhammad mendengar suara siksa kubur selanjutnya datang dari Sahih Al-Bukhari dan Sahih Muslim dan Sunan An-Nasa'i, di mana Abu Ayyub Al-Anshari menceritakan bahwa pada suatu malam hari Rasulullah keluar, yaitu tepatnya setelah matahari terbenam. Pada saat itu, beliau mendengar suara kemudian bersabda, seorang Yahudi sedang disiksa dalam kuburnya. Selain itu, dalam hadis riwayat Bukhari Muslim dari Ibnu Abbas juga menyebutkan bahwa Rasulullah pernah melewati 2 kuburan dengan mayat yang sedang disiksa di dalamnya. Pada saat itu, Rasulullah bersabda, keduanya sedang disiksa, tapi bukan karena dosa besar. Kemampuan Nabi Muhammad dalam mendengar suara siksa kubur ini memang menjadi keistimewaan tersendiri. Bahkan dikatakan bahwa Allah memberikan anugerah ini kepada tokoh-tokoh terpercaya yang tidak mempunyai cacat dalam agama serta sifat kejujuran yang dimilikinya. Keadaan orang mati di dalam kubur. Dalam kisah Nabi Muhammad mendengar suara siksa kubur, terdapat beberapa kalangan yang menolak kebenaran adanya azab kubur. Di sini Ibnu Taimiyah berkata, jika diketahui bahwa pada saat tidur,
roh orang yang tidur duduk, berdiri, berjalan, pergi, berbicara dan melakukan banyak hal dengan batin bersama rohnya. Dan badan serta rohnya memperoleh kenikmatan serta azab padahal jasadnya berbaring. Matanya terpejam, mulutnya terkatup, anggota tubuhnya diam, dan terkadang ia bergerak dengan kekuatan gerakan dalam. Terkadang juga berdiri, berjalan, berbicara dan berteriak karena kekuatan dalam batinnya. Berdasarkan analogi tersebut, dari cerita itu dapat disimpulkan bahwa begitulah keadaan orang yang telah mati dalam kubur. Rohnya duduk, meminta, merasa nikmat dan sengsara, serta berteriak, yaitu ketika roh masih terhubung dengan badan yang terbaring di dalam kubur. Sungguh ini merupakan suatu kebesaran Allah yang patut diyakini agar seluruh umat muslim dapat bertaubat dan memohon ampun kepadanya. Terlihat keluar dari kubur. Selanjutnya, dalam kisah Nabi Muhammad mendengar suara siksa kubur juga diterangkan bahwa mayat yang sedang menerima siksaan terlihat keluar dari kuburnya. Ia bergerak keluar, sedangkan azab dan siksaan yang diberikan masih menimpa raganya. Di situ pula malaikat azab menyertai keberadaan mayat tersebut. Pada mayat-mayat tersebut juga ditemui mereka yang bergerak dan berjalan keluar kubur dalam keadaan duduk dan tersiksa oleh azab yang menimpanya. Namun dikatakan pula, tidak setiap mayat mengalami hal yang sama. Hal tersebut tergantung pada keadaan dan perbuatan mayat tersebut semasa hidupnya. Jika seseorang semasa hidup merupakan sosok orang alim dan ahli ibadah, maka kuburan orang tersebut akan menjadi bagian dari taman surga. Begitu juga sebaliknya, jika seseorang semasa hidup selalu gemar berbuat dosa, maka kuburannya akan menjadi salah satu lubang dari lubang neraka. Turunnya surat Al-Anfal ayat 67 hingga 69. Dikutip dari buku 50 Mujizat Rasulullah oleh Fuad Qauma dijelaskan kisah ketika Rasulullah menjadi saksi atas adanya siksa kubur sebagaimana yang sudah kita bahas tadi. Dikisahkan oleh Umar Ibnul Khattab, pada suatu pagi, aku menjumpai Rasulullah bersama Abu Bakar sedang duduk sambil menangis, lalu aku bertanya tentang sebab yang membuat keduanya menangis. Rasulullah lalu menjawab, aku menangis karena kawanmu menawarkan kepadaku untuk menerima uang tebusan dan kini telah diperlihatkan kepadaku azab yang nyaris menimpa kalian. Azab tersebut tampaknya lebih dekat lagi dari pohon ini sambil menunjuk ke arah sebatang pohon yang tidak jauh darinya. Dari kejadian di atas, kemudian turunlah ayat Al-Quran surat Al-Anfal ayat 67. Artinya, tidak patut bagi seorang nabi mempunyai tawanan sebelum ia dapat melumpuhkan musuhnya di muka bumi. Kamu menghendaki harta benda duniawiyah sedangkan Allah menghendaki pahala akhirat untukmu. Dan Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana. Dan surah Al-Anfal ayat 68 berbunyi, kalau sekiranya tidak ada ketetapan yang telah terdahulu dari Allah, niscaya kamu ditimpa siksaan yang besar karena tebusan yang kamu ambil. Lalu ayat terakhir Al-Anfal ayat 69. Maka makanlah dari sebagian rampasan perang yang telah kamu ambil itu, sebagai makanan yang halal lagi baik, dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Itulah penjelasan kisah Nabi Muhammad mendengarkan suara siksa kubur yang dapat menjadi pembelajaran bagi seluruh umat muslim. Dalam hal ini, umat muslim perlu meyakini bahwa azab dan siksa kubur itu benar adanya. Dengan begitu, umat muslim harus berhati-hati dalam melakukan setiap tindakan semasa hidup, sebab Allah akan memberikan hukuman dan keadilan di kemudian hari. Share dan like video ini jika kalian suka dengan konten-konten Islami dari channel Risalah Nabi.